Yeah. Saya pengen tanya ini, kalau dari segi manajemen kan pada saat itu saya pernah mampir ke kantornya Pak Alvin. Oke, jadi pembicara waktu itu ya. Itu luar biasa banget ya. Maksudnya kayaknya tuh udah terstruktur jadwal motivasi, jadwal sharing, dan juga semuanya kayaknya chemistry dan juga culture di perusahaannya Pak Calvin itu kayaknya sangat amat bonding banget gitu loh. Seperti saya bisa rasakan ada kayak semacam kayak vibe bahwa ini Pak Calvin punya hati dan semua tim membernya Pak Calvin ini kayaknya bisa sehati nih, one heart and one system gitu. Nah itu bagaimana sih? What is your secret recipe? Ada nggak step by stepnya yang Pak Calvin bisa sharing supaya para viewers kita mungkin bisa aplikasikan ke bisnis mereka? Karena banyak di antara viewers kita ini ada yang sedang lagi merintis bisnis baru, ada juga yang sudah cukup matang. Kalau ini kan udah tergolong matang banget lah. Bisa sharing nggak? Saya punya pandangan begini ya, katanya karyawan adalah aset perusahaan ya. Kalau saya baca kembali bukunya Robert Kiyosaki, aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong kita. Jadi karyawan adalah aset perusahaan. Saya harus tambahkan karyawan yang produktif, yang menghasilkan, itulah yang namakan aset perusahaan. Yang produktif, yang menghasilkan, yang berkontribusi, itu yang merupakan aset perusahaan. Jadi kalau dibilang karyawan yang kita langsung rekrut, langsung bisa berkontribusi, langsung bagus, itu kayaknya gampang-gampang susah ya. Dan selama ini sih saya jarang ketemu yang seperti begitu. Jadi mau tak mau, sayanya harus mentraining mereka. Ya, dan kebetulan memang saya suka belajar, saya suka ikut seminar ya, kan kita juga pernah ketemu di Singapura waktu itu ya, Tony Robbins ya kan. Nah, apa yang saya pelajarin ini, saya ajarin kembali saya sharing kembali ke seluruh karyawan. Jadi ya, karena prinsip saya, kalau begitu mereka sudah terlatih, mereka sudah pintar, pasti perusahaan juga akan diuntungkan. Nah, tapi nggak semua pengusaha punya kemampuan yang bisa men-sharing keahliannya ke karyawan ya, karena ada tipikal yang mungkin karyawan dibiarkan maju sendiri ya. Kalau saya punya pemikiran nggak bisa ya, saya harus yang mentraining mereka sampai benar-benar mereka itu saya yakin udah bisa, baru saya agak lepas, tapi itu pun tetap saya monitor. Nah, training ini kan ada berbagai macam training nih. Yang dimaksud Pak Calvin ini training apa dulu nih? Apakah training yang hubungannya dengan job desk mereka masing-masing, atau training tentang motivasi, atau training tentang cara pola pikir, apa training habit? Semua. Apa nih? Kalau di Transport Indo itu kita 2 minggu sekali, kita ada setiap Sabtu jam 1 siang itu sampai jam 3 sore kita selalu training ya. Yang paling penting kita training pola pikir dulu ya. Nomor satu itu pola pikir dulu. Karena saya pernah ikut seminar di Action Coach, itu 4 hari 3 malam ya. Itu 1 hari aja, hari pertama aja itu khusus diajarin pola pikir. 1 hari itu aja diajarin pola pikir, mindset benar. Jadi kalau pola pikirnya sudah benar, itu tindakannya akan mengikuti. Percuma kita ngomong motivasi, kita ngomong ayo kamu bisa, tapi di pikiran mereka itu mereka masih belum mau berubah. Mereka itu masih mau di zona nyaman. Nah, kita harus berusaha pola pikir mereka itu kita harus berusaha ya, dibilang mengubah sih, sekali lagi ya, mengubah gunung itu gampang, tapi kalau mengubah pola pikir manusia itu nggak gampang sih. Ya. Harus ada kemauan juga dari dalamnya. Betul. Jadi karena ini kita lakukan 2 minggu sekali, setiap hari, ya lama-lama ini akan menjadi satu flow juga ya. Jadi akhirnya ya karyawan yang bisa mengikuti mereka akan tetap bertahan. Kalau ya mereka nggak bisa mengikuti, biasanya sih mereka akan mundur sendiri begitu.